utawi iki iku fasal suwiji fi ikhtiyaril ilmi ing dalem retelaken milih ilmu wal ustadi lan milih guru wa syariki lan milih batur wa sabati lan tepi alaihi ngatasi ilmu yang bagi seyogyane litoli bil ilmi kedua wong kang amrih ilmu ayakhtar apa yen tahmili sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu inwi bagus-baguse ilmu wama lan milih ing ilmu yahtaju kamu butuh sapa talib ilahi maring ilmu fi amri dinihi dalam perkarane agamane talib fil hali ing dalam nalika iku sumama makan nuli-nuli milih ma yahtaju kamu butuh sapa talib ilahi maring ma fil ma'ali dalam muni-muni wa yuqaddimu lan entah diminakan sapa talib ilmu tauhid ing ilmu tauhid wa ya'rifa lan entah ngerteni sapa talib Allah Gusti Allah taala malu Allah bidalil lawan dalil fa inna imana maqsudna iman al-muqallid kang fa innal iman al-muqallid maqsudna iman wong kang taklid wa in kana senajan ana apa iman sahihan iku sah ing dana munggaing sun lakin tetapi yakun ana sapa muqallid iku aziman wa dosa kita istidlal kelawan sebab ninggale ngalap dalil wa yahtaru lan yantamini sapa talib al-adi wa in ilmu kang kuno dunal muhdatsati ya jawil ilmu kang anyar qalu pada ngendika sapa ulama alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat alaikum tepana sira kabeh bil atiq lawan ilmu kang kuno wa iyyakum lan raksa sira ala lan raksa ing awake wal muhdatsati ilmu kang anyar wa iyyakum lan raksa sira ing awake yang tasbilaini tahtukur sira bihadzal jadal lawan iki ilmu para depan alladzi dzarakan pertelok ilmu jadal ba'da inqiradi akabir ing dalem sawise sedane para pemimpin ulama saking para ulama fa innahu maqastune jadal iku yubidu ngedoaken sultan talib ilmu kang amreh nuru ilmu anil fikih saking ilmu fikih wa yudayyu lan niya kenapa jidal al-umra umur wa yurisul wahsyata lan mariakan apa jadal al-wahsyata ing gesah wal adawat alam ing satru wa huwa lan hala utawi ilmu jidal iku min asyratis saati setengah saking piro-piro teteng kiamat wa tifa'il ilmi lan teteng ilang ilmu wal fiqh lan fiqh kada kaya mengkono-mengkono waradaiku istisbut fil hadithi dalam wa amma ikhtiyarul ustadi wa amma ikhtiyarul anakun utawi milih al-ustadi milih guru wa amma ikhtiyarul ustadi lan anakun utawi milih guru fayam bagiku sayogyane ayakhtara yang tamili sapa talib al-aqlam ing guru kang luwih alim wal awra lan kang luwih wara wal asadna lan kang luwih sepuh karena ikhtar Abu Hanifah kaya dene bismillah sapa Imam Abu Hanifah ina idin dalam nalika ngaji milih sapa Muhammad bin Abi Sulaiman inti Muhammad bin Abi Sulaiman Syekh Muhammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli dalam sawise ngangen-ngangen wa tafakkuran mikir-mikir wa qala jika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala muga-muga rahmati ing Abu Hanifah sallallahu alaihi ta'ala wajatuhu nemu sapa ingsun wajatuhu lan nemu sapa ingsun Kiai Hamad Syekhun ing guru wa Quran ingkang agung haliman kang bijaksana saburan kang sabar wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah tabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman sabatul tapi sapa ingsun inda Hamad bin Abi Sulaiman ing dalem ngersani Kiai Hamad Syekh Hamad bin Abi Sulaiman wa qala ngendika sapa Imam Abu Hanifah sami'tu iskrunu sapa ingsun hakimat ing ngendikane wong kang pinter wong bijak
min hukamai setengah saking piro-piro wong kang bijak. As-Samarqandi kang bangsa Samarqandi. Qala nandika sapa hakim inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhihabi ila Bukhara li talabil ilmi wa hakadha yanbaghi an yushabba fi kulli amri. Qala nandika sapa hakim inna wahidan setuna wong suci min talabatil ilmi saking pira-pira wong kang padha ilmu syawarani ku njaluk rembug sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi dalam amrih nur ilmu wa kana lan ana sapa wahid azame kun sapa wahid ala dia ing atas lumah ila Bukhara maring Bukhara li talabil ilmi amrih nur ilmu wa hakata lan kaya mengkono tingkai wahid yang bagi sebagian ayu syawir wa ya rembukan sapa wahid fi kulli amrin dalam satu perkara. Fa inna Allah Ta'ala maka sebenarnya Allah Ta'ala amara iku dawuh pemerintah Rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan rembugan lawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Walam yakulan ora ana sapa ahad wong suci afdal iku pinter minhu sapa ahad afdal iku pinter sapa ahad minhu tinimbang Rasul. Wa ma'a dzalika lan sertane mengkono-mengkono lam yakul afdal minhu umiratin tintah bil musyawarati kelawan musyawarah. Wa kana ana sapa nabi yusyawiru rembukan ashabahu sapa yusyawiru iku rembukan sapa kanjeng Nabi ashabahu ing kanca-kanca Nabi fi jami'il umuri ing dalem sakabehane pira-pira perkara hatta hawaijal bait sehingga pira-pira kebutuhane umat. Qala Ali qala usnandika sapa Ali bin Ali mahala kaum an musyawar mahala ka orang pusat apa umrun sawang suci an musyawatin sakwise rembukan lila dengan jangan rajulun tawi jengkungan rajulun wanisku rajulin wala syai'a farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yusyawir wanisku rajulin man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yusyawiru aw yusyawir walakin la ra'yu lahu wala syai'a man la ra'ya lahu wala yusyawir. Bab pada malam Senin ini itu bab menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, juga menetapi ilmu tersebut. Itu bab yang sebelumnya bab mengenai tentang bagaimana niatnya kita dalam mencari ilmu. Itu harus diperhatikan. Diulang lagi murojaah bahwa ketika kita mencari ilmu yang paling pertama dan dikedepankan adalah kita niat benar-benar hanya bitolak bimardotinya, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokok, itu paling pertama. Jadi jangan sampai ketika kita mencari ilmu tujuannya selain daripada tujuan mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah mencari pangkat, mencari kemuliaan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dalam hal ini Syekh mengajak kita menyelami agar apa yang kita pelajari selama ini benar-benar bermanfaat dan mendapatkan barokah. Yang pertama adalah seharusnya, kata beliau Syekh Az-Zarruji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yambaghi li talibil ilmi ay yakhtaru min kulli ilmin ahsan. Seharusnya seorang yang mencari ilmu itu yang pertama adalah memilih ilmu yang terbaik. Memilih ilmu yang terbaik yang paling mendekati kebutuhan kita di dalam perkara agama. Bahasa yang paling mudahnya adalah pelajarilah ilmu yang ilmu itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan kita sehari-hari mengenai kegiatan keagamaan kita. Contoh, kita setiap hari sholat, maka perlu dan sangat perlu kita mempelajari ilmu sholat. Bagaimana tata caranya sholat? Ada berapa fardunya sholat? Sunnahnya bagaimana?
apa yang membuat sholat kita batal dan lain sebagainya. Bagaimana tata caranya niat, bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana tata caranya ruku, bagaimana tata caranya sujud, semua wajib kita pelajari dengan baik. Dan ilmu-ilmu itu yang harus kita pelajari. Walaupun masih jauh, seolah sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Kita perlu mempelajari Ramadan. Bagaimana Ramadan, sunnahnya bagaimana, afdolnya bagaimana, yang dimakruhkan dalam puasa apa saja. Kita harus pelajari. Jadi pilihlah ilmu yang sangat dekat dengan kegiatan keagamaan kita, yang setiap hari kita laksanakan. Wudhu itu paling penting. Bagaimana adabnya wudhu, sunnahnya, kesempurnaannya wudhu. Sebab itu kunci. Wudhu adalah kunci. Maka kita perlu mempelajari itu. Ummama yahtaju ilaihi fil ma'ad, ataupun ilmu-ilmu yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Sekarang kita hidup di zaman modern yang disebut dengan zaman milenial. Ke depan kita akan berhadapan dengan apa? Apa kita belajarnya menggunakan internet? Maka kita harus belajar itu. Kita belajarnya menggunakan daring. Bagaimana kita mengatur posisi belajar kita yang menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi dan lain sebagainya, kita harus pelajari. Bagaimana tata caranya live streaming, kira-kira live streaming itu tidak terganggu dan lain sebagainya, kita pelajari. Itu namanya ma yahtaju ilaihi fil ma'ad. Akan tetapi di sini Syekh Az-Zarnuji menekankan kepada kita wa yuqaddimu ilmat tauhid. Menekankan kepada kita untuk apa? Lebih mendahulukan di antara ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sangat penting sekali. Maka ketika kita kecil, waktu kita di usia anak-anak, surat yang paling sering sekali oleh guru-guru kita dibaca dan dituntun untuk umat yaitu adalah surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya mengandung tauhid qul huwallahu ahad. Sehingga ketika kita mempelajari tauhid ini, kita benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil, dengan bukti. Apa bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa buktinya? Kita harus bisa membuktikan. Maka kalau kita belajar beberapa kitab yang paling dasar itu ada Aqidatul Awwal, juga ada kitab-kitab yang lain, ada Tijanat Daruri yang membahas sangat rinci mengenai dalil-dalil naqli maupun akli. Kita baca. Sebab apa? Fa inna iman al-muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Karena imannya orang yang muqallid, melu kita dan ngidil terus mending percaya, dengan meninggalkan istidlal itu tidak sah imannya, bahkan mendapatkan dosa. Terus dan percaya toh. Jadi harus ada buktinya. Apa bukti kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu makanya kita belajar. Wa yakhtarul atiq. Ilmu tauhid harus pelajari khusus. Jadi kalau kalian bisa tauhid ya minimal yang paling dasar adalah kitab Aqidatul Allah. Biasanya orang-orang tua kita atau guru-guru kita menyebutnya dengan aqaid syakal. Ya minimal kita tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Ya itu minimal itu. Sifat wajib bagi Allah itu apa? Yang pertama itu wujud, dan jelaskan dan sebagainya. Itu penting. Jadi penting sekali kita mempelajari ilmu tauhid sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa digoyah-goyah. Salah satu contoh aja, kapan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di saat bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala saat dalam kondisi apapun.
Bahkan dalam keadaan tidur pun kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita tidur tapi ingat Allah? Ya prakteknya adalah sebelum tidur kita mengingat Allah. Dan ketika bangun kita langsung mengingat Allah. Itu sudah barang pasti ketika tidur kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu praktek yang paling mudah. Wa yakhtarul atif. Ini beliau Syekh Azharuddin selalu mengingatkan kita. Setelah kita itu memilah dan memilih ilmu yang kita pelajari, dan yang harus kita pelajari betul adalah ilmu tauhid, ilmu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipupuk betul bahwa di dunia ini semua adalah atas dasar ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melanjutkan wa yakhtarul atik. Kemudian beliau memerintah, mengajak kita semua untuk apa? Memilih ilmunya orang-orang dahulu. Ilmu kunalah ilmunya orang-orang kuna ini luar biasa. Orang-orang dahulu itu luar biasa. Dunal muhdatsat. Jangan memilih ilmunya orang-orang yang baru. Kalau kita meminjam istilahnya Sayyidina Habib Umar Ahmad Al-Mutahhar setiap dakwanya, boleh kita punya mobil baru, boleh kita punya rumah baru, boleh kita punya baju baru, tapi soal agama kita jangan ikut yang baru. Beliau selalu ketika ceramah di mana-mana ya sama. Ini diterangkan dalam kitab Ta'alum. Soal agama kita tidak boleh ikut yang baru. Kita sudah ikutlah salafun saleh. Kita ikut dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita yang sanadnya muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari ilmunya orang-orang dahulu, wong kuna iku ilmu yang mujarab walaupun tanpa teori. Makanya beliau mengatakan, para ulama mengatakan alaikum bil atik wa iyyakum wal muhdatsat. Tetaplah atas kalian mempelajari ilmunya orang-orang terdahulu, jangan ikut ilmunya orang-orang yang berpaham yang baru. Tetap namanya Nahdlatul Ulama, kita sebagai NU punya rel yang sangat terkenal sekali adalah hafaltu al-qadhiyus salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau saya pribadi lebih condong kepada muhafadzah al-qadhiyus salih dulu. Akhdhu bil jadidil aslahnya nanti, yang penting muhafadzah dulu. Apa yang sudah ditanam oleh orang-orang tua kita pada masa lalu, kita terus pertahankan dengan sekuat tenaga kita. Bagaimana guru-guru kita mempertahankan jamaah, bagaimana guru-guru kita mempertahankan jamiah, bagaimana guru-guru kita mempertahankan manaqib, bagaimana guru-guru kita mempertahankan ziarah, bagaimana guru-guru kita mempertahankan nilai-nilai silaturahmi, ngajibnya semangat dan sebagainya. Itu kita pertahankan. Nah, agak geser sedikit dari sebuah tema. Sama persis di dalam dunia kesehatan, orang-orang tua kita dulu sudah lebih menguasai daripada orang-orang sekarang. Kalau dengan bahasa saya pribadi, untuk menghadapi sebuah penyakit yang sedang semarak ini kan ya rada-rada memper walaupun tidak pas sebenarnya. Tapi kita kaitkan sedikit demi sedikit. Apa bedanya menghadapi sebuah penyakit di zaman yang modern ini? Satu kuncinya adalah ketenangan. Asal tenang, insya Allah kesehatan akan datang kepada kita. Karena apa? Pada kenyataannya adalah penyakit datang karena terlalu banyak pikiran. Nah, maka syaratnya adalah pertama tenang, tidak sambil nafas tarik yang panjang sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat yang paling mujarab kalau menggunakan kiai-kiai kita itu tetap istighfar. Tapi soal daripada itu saya contohkan satu saja. Saya contohkan bagaimana orang-orang dulu kita menghadapi satu penyakit yang sangat ringan, bahkan penyakit yang sangat yang di luar logika lah, kata obatnya di luar logika orang-orang kita ini.
Kalau saya selalu menggunakan bahasa antara wong desa orang kota. Wong desa, lamun sikile orang desa kalau kakinya terkena paku tidak geger, tidak panik, tidak rame. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak nenek moyangnya. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka kakinya terkena paku? Orang-orang tua kita pada masa lalu selalu menggunakan apa? Batu. Nah, coba kalau orang sekarang kakinya kena paku pasti masuk puskesmas. Dan ribut pasti. Statusnya di mana-mana. Akhirnya apa? Ketika status sudah nyebar kemana-mana, panik. Ya sama hal ini. Virusnya disebar-sebarin sehingga apa? Panik. Ketika orang panik, ya pikirannya kemana-mana. Akhirnya mikir kemana-mana, ya kemana-mana. Akhirnya nggak terarah. Benar. Jadi sekali lagi pelajarilah ilmunya orang-orang dulu. Orang-orang kuno itu punya sejarah yang luar biasa, punya cara pandang yang luar biasa. Kalau boleh membuat satu statement adalah orang-orang yang hidup di zaman sekarang tidak akan mampu menerawang kehidupan masa lalu, tidak akan mampu untuk mengulas bahkan membuka sejarah masa lalu, tapi orang-orang masa lalu mampu melakukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mereka yang hidup ratusan tahun yang lalu sudah mampu menerawang akan ada apa kehidupannya setelah 100 tahun yang lalu. Mereka sudah memprediksi soal gonjang-ganjing di akhir zaman, soal bagaimana orang-orang nanti akan begini begitu. Mereka mampu, tapi kita tidak akan mampu untuk menyusun dan menyusuri jejak-jejak masa lalu. Nah, itu kekurangan kita di sini. Makanya pelajari betul. Kalau mau minjam dengan istilah guru-guru kita, jangan sampai kita itu kepakai obrol. Kita punya sejarah yang luar biasa, baik sejarah perekonomian, sejarah maritim, sejarah kesehatan, sejarah agama, sejarah macam-macam kita punya semua. Tinggal gimana sikap kita sebagai generasi yang lahir di tahun yang serba modern ini membuka sejarah masa lalu untuk kita pelajari dan kita terapkan di kehidupan masa ini. Kehidupan sekarang kita terapkan masih bisa, masih layak. Saya kalau pulang ke rumah ketika gabung dengan kelompok-kelompok tani, saya sering ngomong sama kelompok-kelompok tani, kamu pengen aman sawahnya, satu, jangan tinggalkan sesajen di pojok-pojok sawah itu. Lakukan. Tetap sesajennya tetap jalankan, jangan tinggalkan sesajen. Biarkan orang-orang yang di zaman modern dengan bahasa mereka mengatakan bahwa itu adalah syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Biarkan mereka sampai capek sekali. Tapi kita tidak boleh capek. Sampai apa? Kita bikin sesajen dan sebagainya. Tetap terus lakukan dengan niat shadaqah. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal. Akan tapi beliau mengingatkan dengan keras kepada kita dengan bahasa wa iyyaka. Jagalah diri kita semua, jangan sampai kita menyibukkan apa? Menyibukkan dengan satu perkara yang dengan jidal. Jidal itu debat yang tidak ada ujungnya. Ini beliau Syekh Syah Darnuji, makanya tadi saya katakan ulama-ulama kita selalu mampu mengatakan untuk kehidupan di masa yang akan datang, bahkan lebih daripada 100 tahun yang akan datang, mereka sudah mampu. Buktinya di sini sangat jelas sekali. Syekh Syahzaruddin mengatakan, janganlah kalian menyibukkan diri untuk berdebat di saat apa alladzi dzahara ba'da inqiradil akabir minal ulama, di saat ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita yang agung-agung, ulama-ulama yang khas, intiqal ila rabbih, wafat. Kita bisa lihat kejadian kita di saat ulama-ulama kita satu persatu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai generasi muda masih sibuk berdebat sana sini,
berdebat soal keadilan pemerintah dan sebagainya, berdebat soal hukum A, B, C, D, berdebat soal ini dan itu. Ini beliau Sayyid Syekh Azharuddin sudah mewanti-wanti, wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal. Jangan sampai kita berdebat tanpa ujung soal sistem dan lain sebagainya. Masya Allah. Di saat guru-guru kita, ulama-ulama kita satu persatu raji' ilallah ta'ala. Di saat guru-guru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malah sibuk berdebat. Padahal bacaan kita seberapa, padahal pengajian kita seberapa, padahal beras kitabnya bagaimana, padahal ngaji Qur'annya bagaimana. Di saat orang-orang tua kita, guru-guru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai generasi muda sibuk bertengkar, bertikai, memberikan satu julukan, yang satu ini, yang satu ini. Masya Allah, gak berhenti sehingga di saat azan berkumandang tak didengar. Soal azan ribut, soal masjid ribut, soal pemikiran ribut, soal radikalisme ribut, terorisme ribut terus. Padahal guru-guru kita setiap hari kita mendengar kabar wafat guru-guru kita. Pamit untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah diingatkan betul oleh Sayyid Syekh Azharuddin. Peringatan keras termasuknya fa innahu yub'idu talib 'anil fiqh wa yudayyi'ul umr. Maka kita akan menjauhi dari ilmu fikih, berdebat soal hukum sudah jarang, membahas hal haram jarang. Malah beliau sedikit agak menakut-nakuti kita, orang-orang yang berdebat tanpa ujung itu wa yudayyi'ul umr. Efeknya adalah sempit umurnya pendek. Kita bisa lihat tiba-tiba orang letak. Sebab bertengkar, berhentilah bertengkar. Wa yurithul wahsah, gersang, bingung. Kenapa? Karena ribut terus, hawanya panas. Wal adawah, selalu mencari permusuhan antar kelompok, antar golongan yang ini dan lain sebagainya. Golongan A, B, C, D, yang satu dibubarkan, yang satu syukuran dan macam segalanya. Yang satunya merasa bahagia, yang satu merasa ditindas dan lain sebagainya. Kau jangan ikut bagian itu, kau jangan bagian itu. Gak selesai. Dari pertikaian itu yang paling bahaya adalah salah satu menjadi penyebab wa huwa min asyratis sa'ah. Yang pertama adalah sebab daripada pertikaian kita tanpa ujung-ujungnya adalah menjadi salah satu tanda untuk cepatnya menuju hari kiamat. Nauzubillah. Ayo kita hentikan pertikaian kita di tengah-tengah kita. Agar apa? Kiamat masih lalu. Setelah asyratis sa'ah ada balak lagi, wartifa'il ilm. Karena saking ributnya kita, waktu kita bertanya hoax, kita sebar-sebar, bikin panik masyarakat, bikin panik umat, bikin bingung umat. Akhirnya wartifa'il ilm, ilmunya diangkat. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Mereka tidak ikut campur dalam pertikaian yang tidak jelas ujungnya. Ciri-cirinya kiamat sudah dekat itu ciri-cirinya banyak orang berdebat tanpa ujung dan banyak orang yang berdebat tanpa alasan yang pasti. Ujuk-ujuk ribut. Bahkan perdebatan kita kadang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Bukan ahli politik berdebat soal politik, bukan ahli kesehatan berdebat tentang kesehatan, bukan ahli militer berdebat tentang keamanan, bukan ahli agama berdebat soal agama. Ini sudah salah satu tanda min asyratis sa'ah. Maka kembalilah sebagai ormas terbesar Nahdlatul Ulama, kembalilah kepada majlis dan masjid. Majlisnya diramaikan, masjidnya pun diramaikan.
rutinannya dijalankan, jamaahnya pun dikencangkan. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama berpesan kepada penduduk Nahdlatul Ulama yang mengaku jamiah, yang mengaku sebagai generasi Nahdlatul Ulama, titipan-titipan para ulama-ulama yang ditinggalkan kepada kita, baik jamiahnya maupun jamaahnya, kita jaga betul dengan sekuat tenaga kita. Mari isi masjid, mari isi jamiahnya, mari isi rutinannya, hidupkan lagi manakibnya, hidupkan lagi jamiahnya, hidupkan lagi marhabananya. Jangan tinggalkan, karena itu adalah tinggalan warisan para leluhur-leluhur kita. Jangan sampai kita ini berat sebelah, majelisnya ramai, masjidnya sepi, rutinannya kenceng, jamaahnya kendor. Jangan. Di saat kita rutinannya kenceng, jamaahnya juga kenceng. Apalagi sekarang orang kalau mau khataman sudah dilegalkan, sudah dilembagakan. Yang khataman Quran dua lembaga, masya Allah, kurang eman apa pemerintah kalau rakyat. Kada warada fil hadis, juga sudah dijelaskan semuanya. Wa amma ikhtiyar ustaz, nah ini paling penting. Memilih guru. Mau milih ilmu, kita milih guru. Penting milih guru. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman saya, jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir. Apalagi kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama, andaikan kita ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lahir dari rahim, bukan lahir dari nasab seorang ulama, bukan lahir dari nasab seorang sadar, jangan ragu dan jangan sedih. Kita masih tetap bisa gandulan, kita masih bisa menyatu, mengharapkan keberkahan dari beliau sebagai sadar, dari beliau sebagai ulama. Kita masih bisa belajar. Beruntunglah kita ini yang diaku sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Beruntunglah kita masih bisa belajar kepada ulama yang sanad ilmunya sampai Rasulullah, kepada sadah yang sanadnya, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita bisa dekat dengan beliau itu. Beruntung. Karena apa? Memilih guru itu penting. Fayambari ayaktar a'lam wal awra' wal asan. Memilih guru yang paling penting, yang pertama adalah a'lam, alim. Kayak sekarang zaman akhir harus gampang dulu. Asal ngomongin YouTube dari kiai, repot. Kita itu kalau mau belajar tidak pernah ngecek beliau itu dulu ngajinya di mana, muridnya siapa, gurunya beliaunya siapa. Ya minimal kalau kita ini tahu semua guru kita ngajinya di sini menjadi apa? Tawasul kita beliau itu. Makanya saya sering ngomong kemana-mana, sebenarnya kita itu satu induk. Dimanapun kita belajar pasti ujungnya akan ketemu, jauh atau